bertata di atas keluargaku. Kau berkati dan berikan pertolongan. Tuhan Yesus, gembala keluargaku. Kami yakin Tuhan pasti buka jalan. Kami yakin bergandengan tangan, Tuhan buka jalan. Kami buka jalan kami. Kau bertata di atas keluargaku. Kau berkati dan berikan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pagi ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Mari kita mulai ibadah kita dengan bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian Jaminan Mulia. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku mau taat sepenuhnya, suka surgawi turun melimpah. Malaikat datang bawa berita, kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku serahkan diri penuh, di dalam Tuhan hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerahnya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Amin.
Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Nats pembuka dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 hingga 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudara, kita akan datang ke hadapan Tuhan, mau mengakui dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, baik secara sengaja, terlebih lagi yang kita lakukan dengan sengaja. Mari kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita memikirkan sekali lagi akan diri kita. Kembali kami datang menghampiri Engkau, Tuhan. Kami mau mengaku dosa dan kesalahan kami, karena seringkali Tuhan, kami tidak melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Dengan sengaja dan dengan sesadar-sadarnya, kami melanggar firman-Mu. Dan seringkali kami berpikir itu hanya urusan kami dengan sesama kami, dengan pasangan, anak-anak kami, atau orang yang terdekat dengan kami. Namun sesungguhnya ya Tuhan, itu juga berkaitan dengan Engkau. Karena Engkau menginginkan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Ampuni Tuhan akan sikap kami yang banyak kali melukai hati sesama dan melukai hati Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang sama yang pernah menerangi para penulis Alkitab, para bapak-bapak gereja, Roh yang sama juga menerangi hati kami. Sehingga kami boleh melihat akan cacat celah kami. Dan tanpa malu kami mau datang menghampiri Engkau, mengakuinya. Betapa kami sudah berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga yang menyadarkan kami, sehingga kami memiliki sikap yang tepat terhadap dosa. Biarlah kami merasa malu ketika kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Kami sangat butuhkan hal itu ya Tuhan, karena tanpa itu kami terus berjalan dan kami merasa kami ini sudah baik. Tuhan tolong sekali lagi, kami rindu Engkau memunculkannya ke permukaan dan kami boleh melihat akan dosa kami, kekurangan kami. Dan kami boleh datang menghampiri Engkau, mohon Tuhan yang mengampuninya. Tuhan tolong kami. Inilah doa pengakuan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Yeremia 33 ayat 8. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu keempat dari bulan keluarga ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita akan menyiapkan hati kita dengan pujian Keluarga Senang. Kemudian waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Dokteranda Desi Sanger.
Selamat pagi Bapak dan Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat merayakan bulan keluarga di GKI Terang Hidup. Bersyukur karena pertolongan Tuhan sehingga kita boleh menikmati ibadah kita di minggu yang spesial, di bulan yang spesial, di bulan keluarga. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan, kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Kita berdoa, Bapa yang berkuasa, Bapa yang memiliki kami, Bapa yang tidak pernah membiarkan kami sendirian di dalam menghadapi kehidupan yang tidak mudah ini, khususnya ketika kami pun masih berada di dalam masa pandemi. Kami berterima kasih karena Tuhan yang setia kepada kami. Sebentar Tuhan, kami akan sama-sama menikmati satu bagian firman. Kami akan dikuatkan lagi, kami akan diteguhkan lagi, bahkan juga mungkin kami akan ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya firman yang kami baca, renungkan, pelajari bersama, ini boleh memberikan kekuatan bagi kami, khususnya ketika kami merayakan bulan keluarga di tahun ini. Tolong hamba-Mu dengan segala keterbatasan hamba bisa sampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat sekalian, kepada keluarga-keluarga Kristen yang ada di gereja-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah memasuki bulan keluarga. Secara khusus kalau bulan keluarga memang tema-temanya tema keluarga ya. Dan pada minggu ini saya juga menyiapkannya untuk keluarga-keluarga Kristen yang tentu saja terus bergumul dengan kondisi yang tidak mudah. Tema kita hari ini adalah unshakable family, keluarga yang tidak tergoncangkan, keluarga yang tidak tergoyahkan, alias keluarga yang tangguh. Bapak Ibu, saya menyediakan presentasi sehingga ini mungkin bisa menolong Bapak Ibu ya untuk sama-sama melihatnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada sebuah ilustrasi yang saya coba tampilkan di depan ya. Itu ada salah satu mercusuar ya. Kita semua tahu ya bahwa di sebuah samudra atau mungkin di lautan lepas seringkali terjadi banyak sekali kecelakaan ketika malam hari, sehingga mercusuar dibangun untuk menolong kapal-kapal tidak karam atau tenggelam. Nah, salah satu yang ditampilkan di slide adalah salah satu menara yang dibangun pada bagian garis pantai Britania Prancis, namanya La Zumen ya. Nah, lokasinya berada di salah satu lautan yang paling berbahaya di Eropa menurut informasi yang ada. Kenapa? Karena katanya mercusuar ini adalah mercusuar yang hampir sering sekali dihantam oleh gelombang besar begitu. Makanya dia dikokohkan sebagai mercusuar yang paling kokoh di dunia karena tahan akan gelombang besar dan arus yang kuat. Kalau kita melihat gambar ini kita pasti berpikir gini, apa kuatnya? Mana gelombangnya? Begitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat slide saya yang berikut. Nah, kalau kita sudah menyaksikan slide ini baru kita mengerti, wah luar biasa ya, ada begitu besarnya gelombang yang menghantam mercusuar ini. Nah, Bapak Ibu sekali lagi saya sengaja mengambil ini sebagai ilustrasi di depan. Jadi sebenarnya apa yang mau kita katakan ketika kita bicara tentang keluarga yang tidak tergoyahkan? Keluarga yang tidak tergoyahkan itu seperti apa? Nah, kalau mengambil ilustrasi tadi saya mau katakan bahwa kita tidak bisa menghindari gelombang. Betul ya? Mercusuar tidak bisa menghindari gelombang. Kenapa? Karena gelombang itu tidak bisa diprediksi. Walaupun memang ketika kita belajar tentang ilmu alam gitu ya, kita tahu kan ada masa-masa, ada saat-saat ketika pagi hari atau mungkin malam hari gelombang akan semakin kencang. Tapi maksudnya begini, mercusuar tidak bisa memilih gelombang. Nah, jadi yang kedua, bagaimana supaya mercusuar itu tetap kokoh? Caranya adalah ya merancang dan membangun mercusuarnya agar tetap bisa berdiri kokoh. Nah, sehingga gelombang yang datang justru menjadi ujian apakah keluarga tersebut benar-benar tak tergoyahkan. Jadi sekali lagi ilustrasi tadi mau coba saya tarik nih ke dalam situasi saat ini, begitu ya. Saat ini kita tidak bisa kan memilih gelombang yang mana, gitu ya. Keluarga kita bisa hancur, keluarga kita juga mungkin bisa tergeletak begitu, atau keluarga kita juga bisa pecah.
Nah, yang harus kita lakukan apa? Ya, sebagaimana tadi saya katakan bahwa mercusuar tidak bisa memilih gelombang. Yang harus dilakukan adalah merancang, membangun mercusuarnya supaya dia tetap bisa berdiri dengan kokoh. Dan tadi ya, gelombang yang datang itu justru menjadi sebuah ujian. Apakah keluarga itu, ya, apakah mercusuar itu benar-benar bisa dikatakan sebagai mercusuar yang kokoh? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi ya, tema kita hari ini adalah unshakable family, keluarga yang tidak tergoncangkan begitu. Nah, Bapak Ibu, kita sudah memasuki hampir ya 2 tahun ya, hampir 2 tahun ya, 1 tahun mungkin kita mulai pandemi itu kan di bulan Maret ya, ini sudah bulan Oktober ya. Oke, hampir memasuki tahun yang kedua ini kita sudah dalam kondisi pandemi. Bagaimana dengan keluarga Anda dan saya? Nah, oke, goncangan apa yang bisa kita alami, yang bisa kita hadapi? Betul, goncangan masa pandemi itu menjadi satu goncangan yang kuat sekali ya, yang dirasakan. Ada begitu banyak keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Ada begitu banyak juga keluarga yang secara ekonomi juga hancur begitu ya. Nah, apalagi goncangannya? Disfungsi keluarga. Keluarga yang tidak bisa menjalankan perannya. Ada mama, ada papa, tapi gitu ya, tidak berperan. Ada apa lagi goncangannya? Ada sakit penyakit. Iya, COVID memukul begitu banyak orang. Ya, saya tidak tahu bagaimana dengan keluarga Anda. Banyak sekali teman-teman kita ya, keluarga kita yang akhirnya harus kembali menghadap Tuhan di dalam sakit penyakitnya. Oke, kemudian apa lagi? Masalah anak, betul. Masalah anak juga seringkali menggoncangkan keluarga. Kesehatan mental. Nah, di masa pandemi ini kesehatan mental menjadi salah satu bagian yang banyak sekali diperbincangkan ya. Dan minggu lalu kita baru saja merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bagaimana kita terpukul karena masalah-masalah yang terjadi pada saat ini. Relasi yang retak ya. Mungkin juga kita akan melihat nanti kenapa relasi ini sampai retak. Apakah relasi ini retak karena akibat pandemi atau sebenarnya relasi ini sudah retak juga sebenarnya sebelum pandemi. Apalagi macam-macam Bapak Ibu. Jadi gelombang ini macam-macam bentuknya. Tadi saya katakan apakah itu gelombang yang disebabkan oleh masa pandemi, disfungsi keluarga, sakit penyakit, masalah anak, kesehatan mental, relasi yang retak, atau apa? Nah, saya pilih satu ya, karena saat ini kita masih dalam masa pandemi. Bapak Ibu lihat ada satu data yang saya tampilkan di slide saya. Kondisi di masa pandemi. Dikatakan di situ adalah gangguan kesehatan mental meningkat tajam di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, Anda lihat yang warna merah yang sudah saya blok ya, fontnya saya bikin merah. Dikatakan di situ COVID-19 memberikan multiple stress pada kehidupan manusia. Apa itu multiple stress? Maksudnya adalah stres yang berganda. Stres yang banyak begitu. Tadi saya sudah sedikit jelaskan di depan bahwa pandemi ini membuat kita mengalami goncangan yang berat begitu ya. Gelombangnya kencang sekali. Ya kan? Kita tahu lah ya bagaimana sulitnya orang yang menghadapi PPKM. Sampai hari ini kita masih PPKM ya, walaupun jalan-jalan sudah mulai ramai, kantor sudah mulai masuk begitu ya. Anak sekolah sudah mulai PTM terbatas begitu. Berharap sih ini menjadi sesuatu yang lebih baik. Tapi maksud saya kita pernah mengalami masa-masa di mana kita seperti dalam tanda kutip dikurung begitu ya, dipasung dalam rumah. Begitu terbatasnya kita. Dan ini mengakibatkan stres yang menumpuk gitu ya. Belum lagi tadi yang saya katakan PHK, kehilangan pencaharian atau mungkin usaha kita menjadi terpuruk begitu. Wah, gak terbayangkan lah ya. Belum lagi yang tadi kita kehilangan anggota keluarga, teman-teman baik, sahabat di masa pandemi ini. Bapak Ibu dikatakan juga di situ bahwa perempuan mengalami tingkat kecemasan yang lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, ini adalah survei yang diberikan di 5 kota. Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Dan dikatakan juga 58 responden dilaporkan atau melaporkan mereka mengalami depresi. Sampai pada tingkat depresi loh.
Begitu ya, bukan cuma sekedar stres dan tertekan, tapi sampai pada depresi. Dan ternyata benar, perempuan lebih banyak mengalami depresi dibandingkan laki-laki. Kenapa? Mungkin orang bilang, ya iyalah Bu, perempuan itu ya kalau semuanya dipikir menjadi dibawa ke perasaan, makanya ya. Padahal sebenarnya nggak begitu juga ya Bapak Ibu ya. Tapi mungkin kecemasan perempuan lebih banyak, begitu ya. Lebih sulit dia untuk mengatasinya, sehingga 58 responden yang dilaporkan mengalami depresi ini perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa keluarga Kristen pun bergumul sebenarnya. Anda dan saya, keluarga kita bergumul di masa ini. Makanya kenapa tema hari ini saya pilih sebagai temanya adalah Unshakable Family, keluarga yang tidak tergoncangkan, begitu ya. Bagaimana Anda dan saya, keluarga kita semua berjuang untuk tetap teguh, tidak tergoncangkan seperti mercusuar yang dibangun dengan kokoh, dengan teguh, begitu ya. Sehingga gelombang apapun yang menimpa, yang menghajarnya, yang menghantamnya, mercusuar itu tetap teguh. Nah, saya katakan di sini, kenapa orang keluarga Kristen pun bergumul? Yang pertama, ya tentu tadi ya saya katakan ya, bahwa anggota keluarga mengalami tekanan atau stres yang berlebihan akibat masa pandemi. Itu yang pertama. Jadi keluarganya goncang karena memang situasi yang terjadi di masa pandemi ini. Tapi bisa juga begini Bapak Ibu. Sebenarnya masalah yang saat ini terjadi adalah merupakan tabungan masalah. Apa itu tabungan masalah? Maksudnya begini, tabungan masalah itu adalah masalah yang sebenarnya sudah ada di masa sebelum pandemi. Ya, baik itu masalah relasi antara suami istri, juga parenting, sudah terjadi, sudah punya masalah ini sebenarnya di masa sebelum pandemi. Ya, nah ketika menghadapi pandemi, ya tabungan itu dipecahkan, tabungan itu dibuka, sehingga apa? Konfliknya makin besar dan kita bilang bahwa nggak sanggup lagi menghadapi ini. Itu dia Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi ada dua hal. Keluarga yang memang dihajar gelombang karena pandemi, atau yang kedua tadi adalah keluarga yang sebenarnya memang sudah punya banyak masalah. Ya, ada PR-PR yang nggak selesai sebelum masa pandemi, dan ketika masuk di masa pandemi, PR itu, tabungan itu dibuka semua. Contoh lah yang paling gampang begini Bapak Ibu. Misalnya contoh, di masa sebelum pandemi, hubungan suami istri, komunikasi antara suami istri memang udah gak harmonis. Tapi terselamatkan. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama sibuk. Betul ya? Ya kan? Suami bekerja dari pagi sampai sore, mungkin sampai malam. Istri juga kan? Mungkin dia juga bekerja di luar, atau mungkin juga dia ya kalaupun di rumah banyak hal yang dia bisa lakukan, begitu ya. Nah, ketika memasuki masa pandemi, kita mengenal dengan namanya apa? Work from home, bekerja di rumah. Ketemu terus kan? Dia lagi begitu. Anda bisa bayangkan ya, kalau dulu diselamatkan oleh pekerjaan, sekarang harus kerja di rumah, sering ketemu dengan suami, sering ketemu dengan istri. Sementara komunikasi belum selesai, sementara konflik belum selesai. Apa yang terjadi? Pecahlah begitu. Sama dengan anak-anak juga. Masalah parenting. Anak-anak cenderung untuk tidak menjadi anak yang taat, mungkin rebel, membangkang, melawan. Kalau dulu diselamatkan oleh apa? Iya, jam 7 pagi sampai jam 1, jam 2 anak-anak di sekolah. Sekarang anak-anak ada di mana? Iya, di depan laptopnya, di rumah. Tiap hari ketemu mama, tiap hari ketemu papa, begitu ya. Nah, Anda bisa bayangkan? Nah, itu dia, itu tadi saya katakan. Itu adalah tabungan masalah. Nah, sebentar kita akan saksikan satu perumpamaan yang diambil dari bagian firman. Setelah ini kita akan baca firman Tuhannya. Ya, kita lihat sebentar Bapak Ibu.
Iya, Bapak Ibu, kita semua tahu ya. Ini adalah diambil dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ya sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini ada lagunya. Orang pandai membuat rumahnya di atas batu karang yang teguh, gitu ya. Waktu hujan turun, banjir naik, rumahnya tetap teguh. Ya, perumpamaan ini memang perumpamaan yang dikenal sebagai khotbah di bukit. Ini berada di dalam pasal terakhir ya, di pasal 7. Ya, jadi sebelum kesan pendengar, ini ada dua macam dasar. Nah, saya mengambil firman ini, mengambil bagian ini kenapa? Karena di sini sebenarnya diberikan sebuah rahasia. Kenapa sampai ketika kondisi buruk terjadi gitu ya? Ya kan? Ini kan kalau tadi kan saya sebut gelombang, kalau ini juga lah ya. Ini diumpamakan adalah apa? Banjir, hujan besar ya kan? Kalau nggak hujan besar nggak mungkin banjir lah ya. Jadi sebuah bencana alam yang bisa terjadi begitu. Nah, ketika banjir besar terjadi, bagaimana kondisi rumah itu? Bagaimana apakah dia tetap teguh atau tidak? Nah, kenapa? Nah, ini dia. Jadi saya membayangkan seperti inilah yang harusnya setiap keluarga lakukan. Bagaimana supaya keluarga Kristen tetap teguh di tengah-tengah kondisi saat ini, tengah-tengah kondisi yang tidak terprediksi. Ya, kita berdoa dan berharap ya selesai benar-benar ini, tidak ada lagi gelombang ketiga begitu. Walaupun kita mendengar virusnya sudah bermutasi, kemudian juga dikhawatirkan nanti bulan Desember nanti ketika kita merayakan Natal dan Tahun Baru akan terjadi lagi gelombang yang ketiga. Aduh, mendengarnya saja sudah rasanya aduh Tuhan jangan deh gitu ya. Ini udah serangan kedua kemarin dan ini nggak mudah buat kita begitu. Nah, sekarang bagaimana ya supaya keluarga kita tetap teguh, keluarga Kristen tetap teguh, unshakable family, keluarga yang tidak tergoyangkan. Kalau kita membaca referensi firman Tuhan tadi jelas bahwa poin yang pertama adalah mari kita belajar setia mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ayat 24 mengatakan seperti itu. Setiap orang yang mendengar perkataanku, mendengar ya, perkataan ya, artinya apa? Firman bukan? Dan, nah jadi balance nih antara mendengar dan melakukan. Dia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi syarat untuk rumah tidak roboh adalah dirikan rumah itu di atas batu. Saya tarik lagi sekarang. Syarat supaya keluarga Kristen tetap teguh menghadapi goncangan, badai, banjir, hujan besar atau apapun juga adalah apa? Yes, mendirikannya di atas firman. Artinya apa? Dengar firman tidak cukup hanya menjadi pendengar, tapi juga melakukan. Kelihatannya syaratnya mudah ya. Mudah kan? Semua bilang, iya saya dengar firman kok. Nah, tapi saya juga melakukan. Apakah kita begitu? Makanya bagian firman lain mengatakan, berbahagialah orang yang tidak hanya mendengar firman, tapi melakukan. Nah, bagian mana yang kita dengar? Ya tentu sajalah seluruh firman Tuhan ini yang kita dengar. Ya, nah saya akan kasih satu contoh lah misalnya. Apa sih perasaan yang muncul ketika kondisi saat ini tidak nyaman begitu ya? Iya, yang muncul adalah kecemasan bukan? Iya kan? Iya, cemas. Tadi saya katakan, aduh saya juga cemas nih. Jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan ini pandemi akan lanjut nih. Jangan-jangan ini ada gelombang yang berikut nih. Jangan-jangan akan mutasi nih virusnya ini. Itu kan kecemasan demi kecemasan ya. Aduh jangan-jangan tahun depan juga kondisinya nggak lebih baik gitu. Bapak Ibu, saya pernah mengalami situasi di mana saya hampir tidak bisa memprediksikan apa yang akan terjadi. Jadi kalau misalnya ya, saya berpikir gini, Tuhan, apakah tahun ini adalah tahun terakhir saya hidup begitu?
Kenapa Bapak Ibu? Itu tadi, karena kondisi pandemi ini, COVID ini membuat kita tidak tahu sebenarnya siapa yang bisa bertahan. Kematian adik perempuan saya yang juga terserang COVID ini gitu ya, akhirnya membuat saya jadi berpikir bahwa saya juga bisa gitu. Saya juga bisa dalam kondisi di mana mungkin saya akan lewat juga begitu ya. Jadi kalau ada orang yang tanya apakah ibu akan panjang umur, saya nggak berani menjawab loh. Tidak tahu loh apa yang terjadi. Iya kan, begitu ya. Beberapa sahabat saya juga dipanggil Tuhan gitu. Dan ini juga nggak mudah. Jadi hidup di masa di mana kita menyadari bahwa betapa rapuhnya kita ya. Betapa rapuhnya keluarga kita sebenarnya ya. Kita juga nggak tahu apakah kita akan kehilangan orang-orang yang kita kasihi lagi. Kita juga nggak tahu apakah kita akan kehilangan teman-teman kita lagi gitu ya. Belum lama ini teman saya juga kehilangan mamanya karena COVID begitu. Jadi saya sering kali kalau sudah dengar si ini kena gitu ya, ada komorbid gitu. Aduh itu hatinya kayaknya apa ya, itu tadi cemas gitu. Nah gimana ya menghadapi itu ya. Nah kita lihat yuk, hari ini kita mau praktekkan yang tadi dikatakan dengar firman dan lakukan ya. Apa sih kata Alkitab tentang kecemasan gitu ya, yang saat ini mungkin cukup banyak dialami oleh keluarga-keluarga Kristen begitu. Nah kalau Anda baca tulisan saya di depan, di slide dikatakan bahwa sebenarnya cemas itu adalah reaksi yang sehat dan wajar gitu ya, yang dimiliki seseorang ketika dia melihat ada bahaya, ada kesulitan yang mengancam. Jadi kecemasan adalah salah satu cara Tuhan yang adalah satu cara yang Tuhan berikan buat kita gitu ya, untuk kita waspada gitu bahwa ini ada sesuatu gitu ya. Jadi wajar katanya. Bahkan kalau kita melihat di dalam Alkitab, nah ini dia, jangan cepat-cepat mengkaitkan kecemasan dengan dosa ya. Bentar-bentar dosa, kamu cemas tar dosa lo ya, gitu ya. Kayaknya enggak seperti itu deh. Kenapa? Kalau Anda baca di Mazmur 42 ayat 6, itu tulisan Bani Korah ya. Bani Korah adalah pemimpin pujian gitu ya. Penyanyi begitu dengan keluarganya. Bani Korah pernah loh mengalami kecemasan yang dalam. Sehingga ketika kita membaca dalam Mazmur 42 ayat 6, dia mengatakan begini. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku. Jadi dia seperti self talk gitu, menyapa dirinya. Kenapa engkau tertekan hai jiwaku? Kenapa engkau gelisah begitu? Jadi wajar-wajar saja sih ketika kita menyatakan kecemasan kita, ketika kita merasakan ketidaknyamanan kita begitu ya. Silakan Anda mengatakan itu kepada Allah di dalam doa Anda. Nah, jadi dikatakan juga ketika kita dalam kondisi cemas, nah ini dia firman Tuhan bicara. Apa yang Tuhan katakan pada kita? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya itu tadi yang saya katakan, akhirnya di dalam kondisi di mana kita merasa bahwa siapa kita, gak berdaya loh, gak bisa loh menghadapi masalah-masalah yang seperti ini begitu. Akhirnya gimana? Kita hanya bisa melihat pada Allah. Alkitab mengatakan berharap hanya kepada Tuhan gitu ya, bersujud, bersyukur, bersandar pada Dia. Mau gak kita melakukannya? Apakah kita memilih hanya mendengar seperti orang yang tidak bijaksana? Ya kan, itu versusnya. Orang yang mendengar firman tapi tidak melakukannya, dia adalah seperti orang yang bodoh. Wah, pilihannya adalah mau bijak atau mau bodoh. Ya, pilihannya hanya dua, menjadi orang bijak, menjadi orang bodoh. Ya kan, SK-nya jelas. Yang disebut orang bijak tadi adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Tapi orang yang bodoh adalah orang yang hanya mendengar tapi tidak bersedia untuk melakukannya. Di tengah-tengah kondisi seperti ini Tuhan ingatkan kita lagi. Dengar firman dan lakukan. Sulit Tuhan? Iya. Kita baca lagi satu bagian. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Coba Anda dengarkan dan Anda lakukan bersama saya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Paulus menuliskannya kepada jemaat Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Coba kita lihat bagian firman ini ya. Ayat ini mulai dengan berkata, jangan kamu khawatir lah begitu ya. Duh Tuhan gimana gak bisa khawatir gitu ya. Iya benar,
Nah, kalau kamu khawatir gitu ya, kamu jangan terus-terusan di dalam kekhawatiran itu. Dikatakan dalam firman Tuhan, tapi nyatakanlah. Jadi kamu boleh khawatir, tapi kamu perlu nyatakan itu di dalam apa? Dalam segala keinginanmu kepada Allah, dalam doa. Oke, di dalam kekhawatiranmu, di dalam kecemasanmu yang tadi dikatakan di awal saya katakan itu, bahwa bawa itu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka, nah ini dia, damai sejahtera Allah yang melampaui jelas segala akal. Apa maksudnya? Bapak Ibu, tadi saya katakan umumnya kalau orang sudah mengalami duka cita, orang mengalami tekanan, orang mengalami goncangan, keluarga-keluarga yang digoncangkan itu, mana bisa merasakan damai sejahtera? Begitu ya. Mana bisa orang yang kehilangan anggota keluarganya bisa bersyukur, bisa mengalami damai sejahtera begitu. Nah, tapi dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu dia. Jadi nggak masuk akal, tapi Allah sendirilah yang memampukan kita untuk bisa memiliki damai sejahtera itu. Jadi gelombangnya mungkin nggak hilang, gelombangnya masih ada, badainya masih ada, hujannya masih deras, banjirnya masih tinggi, kondisi mungkin tidak lebih baik, tapi damai sejahtera yang Tuhan berikan karena kita belajar mempercayai Allah kita itu ya akan melampaui segala akal dan akan memelihara hati. Hati kita dipelihara loh. Dari apa? Itu tadi, dari kekhawatiran yang tidak pernah berhenti. Dan pikiranmu, pikiran apa? Dari pikiran-pikiran yang negatif, dari tidak punya harapan lagi, gitu ya. Akan pelihara hati dan pikiran dalam siapa? Dalam Kristus Yesus yang memberikan kepada kita kekuatan. Nah, terus gimana dong mengatasi rasa cemas itu? Ya kembali lagi, dengar firman dan pegang firman Tuhan itu dan lakukan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi yang Tuhan pelihara apa? Tidak cuma tubuh kita, tidak cuma makanan, tidak cuma kesehatan yang Dia pelihara, tapi juga jiwa kita. Ya kan? Nah tadi itu kecemasan itu adanya di mana sih? Ya di jiwa itu. Kekhawatiran ada di mana sih? Ya di jiwa itu. Berpengaruh nggak Bu sama tubuh? Oh iya, orang yang punya kecemasan tingkat tinggi, orang yang depresi, itu kan tubuhnya pasti sakit. Psikosomatis salah satunya. Atau apa? Roh, ya pastilah. Satu kesatuan yang nggak bisa terpisahkan dalam kehidupan manusia. Dan Allah menjanjikan apa? Dia akan memelihara sempurna roh, jiwa, dan tubuh kita. Ya, kita harus menjaganya, memeliharanya supaya tak bercacat di dalam apa? Dalam kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, jadi bagaimana supaya keluarga kita tetap kuat, tidak tergoncangkan? Ya peliharalah tubuh dengan baik, ya kan? Papa mama masih tetap memelihara memberi makanan yang baik buat anak-anak bukan? Melihara tubuh dengan tetap aktif bergerak, makan makanan yang seimbang, tidur dengan baik. Tuhan ingin kita melakukan itu dalam keluarga kita, ya. Bukan makanan-makanan mahal tentu. Kita harus menyesuaikan adjustment dengan kondisi keuangan saat ini, begitu ya. Tapi perlu memelihara tubuh kita supaya sehat. Yang kedua, pelihara jiwa. Dengan apa? Dengan tetap berhubungan dengan anggota keluarga, dengan teman-teman, walaupun mungkin ya secara daring. Kan kita nggak bisa ketemu. Tadi saya baru ikut satu kebaktian penguatan begitu. Ada seorang teman kami yang kehilangan suami dan dia cukup terpukul, sedih begitu. Kami nggak bisa kunjungi dia. Tapi kami bisa membuat acara daring ya dengan Zoom. Kita ngobrol, kita saling kuatkan ya seperti itu. Jangan memutuskan hubungan begitu ya. Nah tadi saya ingatkan Bapak Ibu, yang masalah-masalahnya adalah karena tabungan masalah gitu ya. Masalah-masalah yang terjadi sebelum pandemi. Inilah saatnya Tuhan kasih signal pada kita bahwa harus diselesaikan lah. Gak bisa begitu ya.
Akhirnya kita mengerti, waduh ternyata PR-nya belum selesai. Ini adalah masa di mana Tuhan izinkan kita dalam keluarga kita, dalam komunitas kita menyelesaikannya, kita menolong hubungan itu sehingga hubungan itu menjadi baik di dalam Tuhan. Ya, kalau Anda membutuhkan konseling, Anda harus berani lakukan itu. Karena konseling juga bisa dilakukan dalam daring ya. Ketika Anda tidak bisa ketemu konselor Anda, hamba Tuhan Anda, jangan segan untuk menelepon, jangan segan untuk berkata, saya perlu pertolongan. Kenapa? Ya inilah cara-cara kita memelihara jiwa. Anda perlu lakukan hobi Anda ya. Kalau Anda suka melakukan sesuatu, lakukanlah itu. Kenapa? Itu tadi supaya keluarga kita kuat, tidak tergoncangkan begitu. Dan nah ini yang ketiga ini. Pelihara roh dengan meningkatkan spiritualitas kita. Dengan memiliki keintiman dengan Tuhan seharusnya. Ya di masa pandemi ini semakin kita dekat dengan Dia. Gitu ya, semakin kita punya waktu untuk bersekutu secara pribadi, ngobrol, curhat ya antara kita dan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mau keluarga Anda tetap kokoh, menjadi keluarga unshakable family, bagaimana caranya? Ya, firman Tuhan sudah katakan, dengar firman, pelihara firman, lakukan firman. Sehingga apa? Sehingga keluarga kita kokoh. Keluarga kita seperti rumah yang dibangun di atas batu karang yang teguh. Seperti apa? Seperti mercusuar yang tidak tergoyahkan. Sekalipun ada begitu banyak badai yang menerpa kita. Mari kita tenang di hadapan Tuhan. Kita dengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau katakan buat kita pada hari ini? Mungkin di dalam kecemasan kita, di dalam kegalauan kita menjadi tidak percaya kepada Dia lagi. Kita menjadi bergeming hatinya iman kita. Kita merasakan sepertinya Tuhan tidak mendengar doa kita. Sepertinya Tuhan tidak mengangkat masalah ini. Tapi hari ini Tuhan mau kita percaya dan melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami tahu mungkin badainya masih kencang. Gelombangnya pun masih kuat. Tapi kami percaya bahwa ada Engkau di dalam kehidupan kami. Sehingga keluarga kami, anggota keluarga kami tetap teguh, tetap tidak tergoyahkan. Iman kami di hadapan Tuhan tetap menjadi kuat. Tolong kami Tuhan, biarlah kami boleh setia untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Ketika firman mengatakan, serahkanlah kekhawatiranmu, percayalah kepada Kristus, upayakanlah kesehatan jiwamu, rohmu, tubuhmu. Kami belajar untuk melakukannya, supaya ketika kami melakukan firman Tuhan, keluarga kami menjadi keluarga yang teguh dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang terus meneguhkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu, pada tanggal 31 Oktober kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Untuk itu sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, kita perlu memeriksa hati kita. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita akan merenungkan beberapa hal. Biarlah kita boleh mengakuinya secara jujur di hadapan Tuhan. Tuhan menginginkan kita memiliki relasi dengannya.
Yesus Kristus mati supaya relasi yang tadinya rusak oleh dosa boleh kembali terbangun. Namun adakah kita menghargai relasi kita dengan Tuhan? Adakah kita menyempatkan diri, meluangkan waktu untuk Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya? Apakah kita begitu sibuk setiap hari sehingga kita tidak pernah mendengar suara Tuhan yang ingin menyapa kita? Bagaimana dengan kita? Tuhan menghadirkan kita ke dalam dunia tentu dengan satu tujuan, supaya kita hidup memuliakan Tuhan. Namun banyaknya persoalan membuat kita tidak lagi memikirkan orang lain. Kita hanya fokus kepada diri kita sendiri. Kita seringkali tidak peduli dengan orang-orang yang ada terdekat dengan kita, tetangga kita, sesama kita. Tuhan mau sekali lagi kita menyatakan kasih-Nya, sehingga mereka boleh melihat kasih Tuhan lewat hidup kita. Bagaimana dengan kita? Tuhan juga ingin kita boleh menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Adakah itu menjadi satu kerinduan kita? Mengikut Kristus bukanlah perkara yang mudah, butuh pengorbanan yang besar, yang terkadang menyakitkan. Namun Tuhan ingin ketika kita menjalaninya, Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Tuhan juga ingin kita bersuka cita menjalani jalan salib. Ketika kita harus membayar harga, Tuhan ingin kita tetap bersuka cita. Dengan demikian kita menunjukkan betapa berharganya Tuhan kepada dunia. Adakah kita memperkenalkan Kristus yang begitu berharga? Mari kita luangkan waktu berdoa. Tolong persiapkan hati kami Tuhan untuk menghampiri meja perjamuan kudus Tuhan. Biarlah kami boleh membereskan dosa-dosa kami. Dosa yang begitu menyakitkan, yang seringkali Engkau juga perlihatkan lewat penderitaan-penderitaan, menunjukkan betapa kejinya dosa. Tuhan, biarlah kami boleh datang menghampiri Engkau. Kami mohon sekali lagi darah-Mu yang kudus menyucikan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita perlu sekali lagi meluangkan waktu berdoa bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun, pergumulan jemaat. Kita juga doakan untuk gereja dan juga buat bangsa dan negara. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita berdoa. Kami tahu Tuhan, kalau pemerintah kami boleh ada sampai sekarang ini karena campur tangan Tuhan. Tuhan yang berdaulat mengokohkannya sehingga pemerintah kami Tuhan boleh tetap memimpin sampai sekarang ini. Ada banyak orang yang ingin menggoncangkan, mengadakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Namun Engkau yang sudah mengangkat para pemimpin, Engkau juga ikut campur tangan. Sehingga Tuhan, mereka yang tidak berkenan di hadapan-Mu, mereka berhadapan dengan Tuhan sendiri. Tuhan yang ikut memunculkannya sehingga
pihak keamanan boleh melihat, dan mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Biarlah melalui itu mereka boleh menjadi jera, mereka tidak lagi mengulanginya, dan orang lain juga melihat hal tersebut, dan mereka juga berpikir ulang ketika ingin melakukan perbuatan yang sama. Kami tetap serahkan Tuhan, pembangunan di berbagai tempat yang dijalankan oleh pemerintah kami. Kami bersyukur biarlah Tuhan juga yang berkenan menyediakan dana yang dibutuhkan lewat pajak yang kami harus bayar. Tuhan, jangan biarkan kami sebagai warga negara, khususnya kami orang Kristen, tidak melakukan kewajiban kami untuk membayar pajak. Tuhan, kami juga terus berdoa Tuhan, untuk apa yang pemerintah sedang prioritaskan, masalah kesehatan, biarlah ini juga boleh memperlihatkan hasil yang maksimal. Kami doakan Tuhan untuk Bapak Presiden, Kau berikan kesehatan bersama dengan para menteri. Kami bersyukur Tuhan sejauh ini beliau dalam keadaan sehat. Tuhan yang memberikan menteri-menteri yang benar-benar menunjang akan kepemimpinan dari pendeta, dari presiden kami. Kami serahkan Tuhan juga buat gereja kami. Tuhan, biarlah Engkau yang memakai gereja kami Tuhan. Di tengah-tengah situasi ini, kami tidak hanya fokus kepada kepentingan, kebutuhan, tapi kami juga tetap boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga tetap berdoa bagi jemaat, biarlah kami juga boleh melakukan bagian kami, memberi persembahan sebagai wujud terima kasih kami untuk Tuhan yang sudah memberkati kami sampai sekarang ini. Tuhan, jangan biarkan hidup kami hanya hidup yang penuh dengan belas kasihan dan tidak melihat kemurahan Tuhan dan juga kebaikan berkat-berkat Tuhan yang sangat nyata bagi kami yang taat. Tuhan, tolong sekali lagi jemaat-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan, menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, untuk Suryani, Ibu Liung, untuk Fani, untuk Ibu Leni Cekang. Kami berdoa juga untuk Iil Lai Liang Yun. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin hidup mereka sampai sekarang ini. Kami sungguh bersyukur mereka boleh beriman kepada Tuhan, mereka setia kepadamu. Tuhan, Suryani yang sudah banyak mendapatkan berkat, biarlah dia juga boleh bertumbuh di dalam imannya. Kami juga doakan Tuhan untuk Ibu Liung, Tuhan di usianya yang sudah lanjut, Tuhan juga memelihara. Terima kasih keluarga begitu perhatian, Ii Liung ada di panti jompo, biarlah di sana dia juga terus boleh bertumbuh di dalam imannya. Kami juga doakan untuk Fani yang masih bekerja, Engkau menjaga dan melindungi dia ketika dia harus pergi bekerja. Engkau juga yang memakai Fani menjadi saluran berkat, Engkau juga yang memberikan pasangan hidup yang terbaik buat Fani. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Ibu Leni, Tuhan berkati, Tuhan bersama dengan suami, Engkau juga yang memberkati Tuhan untuk Ii Leni. Tuhan, anak-anaknya Tuhan juga yang memberkati. Kami bersyukur Tuhan sejauh ini Engkau sudah memelihara kesehatannya. Tuhan, segala kebutuhannya, khususnya ya Tuhan untuk usahanya, Engkau juga yang berkenan memberkatinya. Engkau yang terus menolong sehingga tetap boleh berjalan. Kami juga doakan Tuhan untuk Ii Lai Liang Yun yang sudah lanjut usia. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin hidupnya sampai sekarang ini. Kami juga doakan kesehatannya. Tuhan, yang terbaik Engkau juga berikan kepada Ii Lai Liang Yun. Terima kasih Bapa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami bersyukur Engkau begitu memperhatikan hidup mereka. Tuhan, saat ini kami juga tetap serahkan Tuhan apa yang mereka butuhkan. Biarlah ya Tuhan, Engkau juga yang memberikan tepat pada waktunya. Engkau tahu yang terbaik dan Engkau juga yang menolong mereka untuk mendapatkannya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Nats persembahan dari Ulangan 12 ayat 6 hingga 7. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu,
korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung, lembu sapimu, dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Persembahan dapat diberikan melalui transfer atau dibawa langsung ke gereja. Sebelum mengakhiri ibadah kita akan menutup dengan pujian, "Oh Tuhan, pimpin jalanku." Kemudian pengutusan dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Saudara-saudara, kita akan menerima berkat Tuhan. Kita telah diingatkan bagaimana kita membangun keluarga yang tangguh. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh kita lakukan di dalam hidup kita. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kami rindu sekali lagi Tuhan, keluarga kami boleh menjadi keluarga yang kuat di dalam Engkau. Bukan hanya kuat secara keuangan, tapi kami benar-benar mengandalkan Tuhan dalam membangun keluarga kami. Tuhan, berkatilah sekali lagi jemaat-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Kasih kemurahan, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan kita dengan Yesus Kristus menopang kehidupan kita, khususnya keluarga kita. Pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus menjadikan kita anggota-anggota keluarga yang tangguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian hari ini selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus, gembala keluargaku.
pasti